18129 dari kelas ITPC 2018, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membuat video tentang pelajaran tentang yang pertama itu pentingnya mempelajari bioteknologi pangan, yang kedua itu pengertian tentang bioteknologi konvensional, yang ketiga itu pengertian tentang bioteknologi modern, yang keempat itu tentang mempelajari teknologi DNA rekombinan, yang kelima itu mempelajari tentang mikrobiologi pangan. Terima kasih dan selamat menikmati video ini. Kenapa kita perlu mempelajari bioteknologi? Karena mata kuliah bioteknologi pangan mempelajari proses pemanfaatan organisme atau enzim untuk menghasilkan suatu produk baik secara konvensional maupun modern. Memahami teknik rekombinan DNA atau rekayasa genetika untuk menghasilkan strain baru yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Memahami aplikasi dari teknologi rekombinan DNA. Teknologi adalah teknologi yang melibatkan sistem biologis dengan mengeksploitasi aktivitas dari organisme hidup. Bioteknologi memanfaatkan organisme seperti yang pertama bakteri, kedua kamit, ketiga kapang, keempat algae, yang kelima sel tumbuhan dan sel jaringan hewan. Macam-macam bioteknologi, ada dua macam bioteknologi, yaitu yang pertama bioteknologi lama atau konvensional adalah bioteknologi yang pada umumnya dilakukan dengan manipulasi media dan kondisi pertumbuhan mikroba atau tanaman dan kemudian sel. Faktor-faktor penentu yang memberi hasil positif sebagaimana yang diharapkan. Contohnya itu fermentasi pada produk pembuatan roti, bir, dan nata de coco. Yang kedua itu bioteknologi baru atau bioteknologi modern adalah bioteknologi ini dapat dilakukan melalui pemahaman sistem intraseluler dan molekuler untuk digunakan langsung atau dimanipulasi sedemikian rupa elemen-elemennya dalam upaya menghasilkan produk yang bermutu. Contohnya itu rekayasa genetika. Produksi bioteknologi mencakup ada dua. Yang pertama, produksi sel. Yang kedua, transformasi kimia yang diinginkan ada dua jenis, yaitu yang pertama, pembentukan suhu produk akhir yang diinginkan atau enzim, antibiotika, asam organik, dan steroid. Yang kedua, penguraian bahan baku yang diberikan, contohnya limbah destruksi, buangan industri, dan tumpahan minyak. Reaksi pada bioteknologi pangan bersifat yang pertama itu katabolik atau senyawa kompleks yang diuraikan menjadi senyawa sederhana, misalnya glukosa menjadi etanol. Yang kedua, anabolik atau biosintesis atau molekul sederhana menjadi senyawa kompleks, misalnya sintesis antibiotikanya. Bioteknologi dalam produksi pangan ada yang pertama itu makanan bahan susu, prinsipnya adalah memfermentasi susu menghasilkan asam laktat, contohnya keju, mentega, yogurt. Yang kedua itu makanan non susu menghasilkan prinsipnya adalah pemecahan amilum oleh mikroba menghasilkan gula yang kemudian difermentasi. Contohnya yaitu roti, kecap, dan nata de coco. Yang terakhir, bioteknologi dalam bidang industri. Yang pertama asam sirat, yang kedua vitamin, yang ketiga enzim. Teknologi modern memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Dalam bioteknologi modern menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi modern tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan sumber energi. Rekombinan rekayasa adalah proses pengubahan gen dengan tujuan mendapatkan organisme baru yang memiliki sifat sesuai yang dikehendaki. Contohnya itu yang pertama, rekombinan DNA, yang kedua, fungsi sel, yang ketiga, transfer inti. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, rekombinan DNA, di mana dalam proses penyambungan ini dikenal dengan nama rekombinan DNA. Contohnya itu yang pertama,
pembuatan insulin, dan yang kedua itu pembuatan vaksin. Yang kedua, fungsi sel atau teknologi hibridoma adalah peleburan atau fungsi dua sel yang berbeda menjadi kesatuan tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel asli. Hibridoma ini sering digunakan untuk memperoleh antibodi, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan. Yang ketiga yaitu transfer inti atau cloning. Transfer inti adalah proses pemindahan inti sel tubuh ke dalam sel telur tanpa inti, sehingga sel telur tersebut akan membelah diri menjadi embrio. Transfer inti disebut juga dengan cloning. Contohnya itu, cloning adalah domba doli. Transgenik adalah tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu. Organisme transgenik adalah organisme yang mendapatkan pemindahan gen dari organisme lain. Gen yang ditransfer dapat berasal dari jenis atau spesies lain yang seperti bakteri, virus, hewan, atau tanaman lain. Contoh tanaman transgenik yaitu kacang kedelai, jagung, kentang, dan kapas. Dampak positif bioteknologi modern yang pertama di bidang industri dapat menghasilkan makanan dan minuman. Yang kedua, rekayasa genetika menghasilkan produk yang tidak terbatas. Dampak negatif bioteknologi modern yang pertama, kerugian keanekaragaman hayati disebabkan oleh potensi terjadinya aliran gen ke tanaman, kerabat atau kerabat dekat. Yang kedua, keadilan misalnya sangat terasa dalam produk pertanian transgenik yang sangat merugikan bagi agraris berkembang. Dalam bioteknologi, manusia berusaha memanipulasi atau memodifikasi organisme atau komponen organisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan atau bermanfaat. Salah satu bentuk manipulasi tersebut terjadi melalui perubahan informasi genetik atau DNA suatu organisme melalui rekayasa genetik. Rekayasa genetik menggunakan teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah kumpulan teknik atau metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan gen-gen yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Teknologi DNA rekombinan meliputi yang pertama itu teknik untuk mengisolasi DNA, yang kedua itu teknik untuk memotong DNA, yang ketiga itu teknik untuk menggabungkan atau penyambungan DNA, yang keempat itu teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan dapat diekspresikan. DNA dapat masuk ke dalam sel bakteri melalui 3 cara. Yang pertama itu konjugasi, yang kedua transformasi, yang ketiga transduksi. Pangan merupakan medium yang rentan ditumbuhi oleh mikroba karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba pada bahan pangan digolongkan menjadi 2 kategori. Yang pertama itu pertumbuhan mikroba pada bahan pangan yang diinginkan, contohnya fermentasi. Yang kedua itu pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan, contohnya kerusakan bahan pangan atau kebusukan dan penyakit yang ditimbulkan oleh mikroba patogen. Berdasarkan stabilitas selama penyimpanan bahan pangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bahan pangan mudah rusak atau perishable food, contohnya daging, ikan, susu. Yang kedua, bahan pangan semi mudah rusak atau semi perishable food, contohnya bahan pangan yang dikeringkan. Yang ketiga, bahan pangan yang tidak mudah rusak atau awet, non perishable food, contohnya gula, biji-bijian kering. Mikroba yang perlu diperhatikan sebagai penyebab masalah keamanan pangan. Yang pertama, bakteri, yang kedua, virus, yang ketiga, kapang, yang keempat, protozoa, yang kelima, ganggang. Penyakit akibat pangan atau foodborne disease dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, intoxikasi, yang kedua, infeksi,
Yang ketiga itu taksi konveksi. Dampak dan masalah keamanan pangan. Yang pertama itu dampak masalah keamanan pangan mempengaruhi individu konsumen seperti diare. Yang kedua itu dampak sosial ekonomi mulai dari individu, industri pangan, bahkan negara. Aplikasi ilmu mikrobiologi pangan. Yang pertama itu peningkatan mutu pangan. Yang kedua, pengendalian masalah keamanan pangan. Yang ketiga itu pemanfaatan mikroba peningkatan nilai tambah pangan. Sumber kontaminasi. Yang pertama itu udara, yang kedua tanah, yang ketiga limbah, yang keempat air, yang kelima itu manusia dan peralatan, yang keenam itu bahan tambahan pangan, dan yang ketujuh itu yang terakhir sumber lain. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata-kata atau menyakiti segenap yang terkait, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.